Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kakak, ucap Long Qiao yang sangat ketakutan, saat dia melihat wajah Long Aotian yang sudah marah. Kamu bahkan berani sekali menghina saudara kecilku. Apakah kamu tidak tahu, jika dia tidak memandang wajah aku, ayah, dan ibu, kamu pasti sudah mati hanya dengan tiupannya saja, ucap Long Aotian dengan sangat marah. Aotian, ucap Bing Zui yang ingin mencoba menenangkan Long Aotian. Ibu jangan membelanya, ucap Long Aotian dengan serius sambil menatap ibunya. Saat dia menatap mata anaknya itu, Bing Zui tahu kalau dia marah karena sikap manja adiknya itu. Apalagi adiknya telah membuat Bing Zui menangis, dan bahkan ayahnya sendiri itu tahu bahwa dia sedang sangat terpuruk dengan sikap adik perempuannya. Long Aotian mengetahui sifat orang tuanya yang tidak akan tega menghukum adik perempuannya ini, dan dari situlah, dia sendiri yang turun tangan agar adiknya bisa berubah. Long Hutian juga tahu bahkan, jika dia dan Bing Zui membujuk Long Aotian, anaknya ini tidak akan mendengarkan mereka. Jadi, mereka hanya bisa berharap kalau Long Aotian tidak terlalu kejam kepada adiknya. Sekarang jawab pertanyaanku, apakah karena statusmu itu, kamu bisa melakukan apapun kepada orang lain, tanya Long Aotian. Long Qiao tidak bisa menjawabnya, dan hanya bisa diam berlutut ke langit. Lihatlah, kamu bahkan tidak peduli dengan saudarimu yang mengalami hal buruk seperti itu. Bagaimana jika itu terjadi padamu? Ucap Long Aotian dengan keras. Kakak, itu karena dia lemah, balas Long Qiao yang sudah ketakutan, tapi dia memberanikan diri untuk menjawabnya, karena dia masih merasa kalau dia tidak bersalah. Oh, begitukah, lemah ya, lalu, buat apa kamu menjadi kuat? Tanya Long Aotian. Tentu saja untuk berdiri di atas yang lain, jawab Long Qiao dengan sedikit berani walau masih takut. Apakah hanya itu? Tanya Long Aotian dengan masih tersenyum. Iya, balas Long Qiao. Hahaha, Long Aotian, sungguh malu mempunyai adik sepertimu. Aku dan saudaraku yang lain berjuang demi dunia ini, tapi adikku sendiri hanya berpikir untuk menjadi penguasa, ucap Long Aotian sambil tertawa dengan keras. Setelah mendengar ucapannya itu, bahkan Bing Zui dan Long Hutian merasa sedih setelah mendengar ucapan anak laki-laki mereka. Keduanya tahu kalau Long Aotian keluar bukan hanya sekedar bermain, tapi itu karena untuk mencari informasi tentang musuh dunia ini. Dan tentu saja untuk mencari tahu, bagaimana caranya agar bisa menarik dunia ini kembali ke posisi di bawah dunia dewa. Nak, ucap Long Hutian yang merasa gagal mendidik anak perempuannya, dan itu membuat Long Aotian kecewa. Lalu, apakah menurutmu jika saudaramu mati untukmu, kamu anggap itu adalah hal yang wajar? Tanya Long Aotian. Tentu saja itu adalah hal yang wajar, karena aku adalah nona muda dari keluarga naga. Sedangkan untuk mereka hanyalah anggota keluarga biasa saja, jawab Long Qiao yang merasa kakaknya mendukung dirinya, dan dia juga merasa yang datang hanyalah proyeksi kakaknya saja. Jadi, mana mungkin kakaknya bisa memukul atau menyerangnya, pikir Long Qiao. Dan tiba-tiba saja, bang, cerot, Long Qiao langsung memuntahkan darah, dan jatuh dengan keras ke tanah. Qiao ucap Bing Zui dan Long Hutian yang melihat anak perempuannya terluka parah seperti itu. Aku sungguh kecewa padamu. Kamu bahkan tidak berpikir dua kali untuk meninggalkan anggota keluargamu. Apakah kamu layak menjadi nona keluarga naga? Ucap Long Aotian dengan suara yang keras di hadapan semua keluarga naga. Mereka semua kaget dan terkejut, dengan apa yang dilakukan Long Aotian, dan bahkan berani memukul adiknya sendiri.
Kakak, kenapa? Ucap Long Qiao yang tidak dapat bergerak di tanah. Apakah kamu pikir ini hanyalah proyeksi biasa saja, dan aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Kamu terlalu naif, ucap Long Aotian. Lalu, di depan semua orang yang hadir, sosok pemuda tampan menggunakan baju serba hitam itu segera muncul di hadapan mereka semua. Pemuda itu bukanlah sebuah proyeksi, tapi itu adalah tubuh asli pemuda itu. Aku berencana untuk langsung kembali ke sekte, dan hanya ingin mengatakan pada saudara kecil untuk segera kembali. Tetapi aku tidak pernah menyangka, ternyata ada masalah seperti ini di dalam keluargaku. Jadi, aku memutuskan untuk kembali ke sini dulu, ucap Long Aotian dengan tenang. Nak, kamu terlalu. Belum selesai Long Hutian berbicara, tangan Long Aotian sudah memintanya untuk diam. Jika dia bukan adikku, aku mungkin sudah membunuhnya karena sikapnya itu, ucap Long Aotian dengan serius. Ucapannya itu membuat Long Hutian dan yang lainnya sedikit kaget, karena dari aura Long Aotian itu telah menunjukkan kalau dia sedang serius. Bing Zui sudah menangis di belakang Long Hutian, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu jika dia membela anak perempuannya, maka Long Aotian akan pergi dan tidak akan kembali ke sini lagi. Dan juga, apa yang dilakukan anak tertuanya ini memanglah benar. Kakak keempat, sudahlah, anggap saja ini semua adalah hukuman baginya, ucap Lin Tian yang datang ke samping Long Aotian, dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Maaf adik kecil, ucap Long Aotian. Tidak masalah, karena sepupu memang sudah biasa dimanja, jadi dia berbeda dengan kita. Oh iya, aku punya ide, ucap Lin Tian. Apa itu? Tanya Long Aotian. Bagaimana jika kita membiarkannya ikut dalam turnamen antar benua kali ini, ucap Lin Tian. Tidak, ucap Long Hutian dan Bing Zui. Melihat kedua orang tuanya menolak rencana Lin Tian, Long Aotian agak mengerutkan keningnya. Ayah, ibu, apakah kalian akan terus memanjakan anak itu di sini? Tanya Long Aotian. Nak, bagaimanapun juga, dia adalah adik perempuan kamu. Kamu tahu sendiri kan, walaupun dia sudah mencapai alam ilahi tingkat kelima, tapi cara bertarungnya masih berantakan, ucap Long Hutian yang membantu Long Qiao agar dia tidak diikut sertakan dalam pertarungan tersebut. Iya nak, hukum saja dia di keluarga, dan ibu akan setuju dengan itu. Tetapi jika dengan pertarungan seperti itu, ibu tidak bisa, ucap Bing Zui dengan sedih. Dia saja yang melihat anaknya terluka oleh Long Aotian, itu telah membuat hatinya merasa sangat sakit. Apalagi kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak perempuan satu-satunya ini. Long Qiao yang melihat ayah dan ibunya membela dirinya di depan kakaknya, dia akhirnya mulai merasa bersalah dan berpikir, apakah sifatku selama ini salah, ucapnya di dalam hatinya dengan sedih. Lalu, apakah kalian yakin bisa melindungi anak itu selamanya? Tanya Long Aotian. Mendengar pertanyaan dari Long Aotian, ini membuat keduanya terdiam. Keduanya tidak bisa berkata-kata. Sudah biarkan saja dia ikut pertandingan 1 bulan lagi, itu agar dia merasakan kejamnya dunia, ucap Long Aotian setelah memutuskan. Tapi nak, teriak Long Hutian. Ayah, bahkan leluhur pasti akan setuju denganku. Bukankah begitu kakek bau tanah? Ucap Long Aotian sambil melihat ke langit. Hahaha, bocah tengik, mulutmu masih kurang ajar seperti biasanya, ucap seseorang dari langit. Salam leluhur, ucap seluruh keluarga sambil memberi hormat. Hutian, Zuer, benar apa yang dikatakan Aotian. Biarkan Qiao Er ikut pertandingan itu, kalian ini terlalu lembut, ucap seseorang di langit, dan menghilang setelah itu. Baik ayah, balas Long Hutian dengan agak sedih. Ingatlah ucapanku, aku ingin kamu ikut bukan untuk menghukummu, tapi aku ingin kamu menyadari bahwa,
masih ada banyak orang yang lebih kuat dari keluarga kita di luar sana. Jika kita tidak bisa bersatu, maka kita hanya bisa menunggu kehancuran keluarga kita, ucap Long Aotian, dan kemudian menghilang dari sana. Melihat hilangnya Long Aotian, Lin Tian tahu bahwa dia juga tidak sanggup untuk menghukum adiknya. Tetapi jika dia tidak melakukan hal itu, maka adiknya akan selalu menjadi wanita yang manja. Paman, lebih baik kamu mencari kakak Aotian, dan di sini serahkan saja kepada Tetua Agung dan aku, ucap Lin Tian ke arah Long Hutian. Baiklah, balas Long Hutian. Lalu, dia pergi meninggalkan semua orang di sana tanpa sepatah kata pun. Sedangkan Bing Zui sudah berada di dekat Long Qiao, yang saat ini terluka cukup parah oleh serangan Long Aotian. Tetua Agung, semuanya sudah selesai di sini, dan bubarkan yang lain, ucap Lin Tian. Oh, itu tidak masalah, balas Tetua Agung. Lalu, Tetua Agung beserta tetua lainnya segera mengatur keluarga lain untuk meninggalkan tempat itu bersama dengan Long Niu, dan yang lainnya juga pergi dengan Tetua Agung. Lin Tian mendekat ke arah Bing Zui dan Long Qiao yang terluka, dan dia menyentuh pundak bibinya itu dengan lembut. Bibi, biar aku menyembuhkan sepupu, ucap Lin Tian. Bing Zui tidak menolaknya, dan mengizinkan Lin Tian untuk mendekati Long Qiao. Dia melihat Long Qiao yang sudah diam dan tak berbicara sedikit pun, dan dia kemudian melihat luka di tubuh Long Qiao. Saudara keempat benar-benar tidak menahan diri lagi, ucap Lin Tian. Apa Qiao baik-baik saja? Tanya Bing Zui. Tenang saja Bi, dia tidak apa-apa. Dia hanya perlu menelan pil ini, dan dia kemudian beristirahat sebentar agar cepat sembuh, balas Lin Tian sambil mengeluarkan pil berwarna-warni dari cincin penyimpanannya. Terima kasih ucap Bing Zui. Tidak perlu begitu Bi, itu sudah sewajarnya sebagai keluarga, balas Lin Tian. Bing Zui mengangguk dan tidak banyak bicara, karena dia tahu keponakannya melakukan hal ini, itu untuk dia dan anaknya. Lin Tian tersenyum, dan kemudian mengulurkan pil itu ke arah mulut Long Qiao. Telanlah ini, maka kamu akan sembuh, ucap Lin Tian. Long Qiao hanya melihat Lin Tian sedikit, dan membuka mulutnya sambil menelan pil itu. Setelah beberapa saat, luka di tubuh Long Qiao langsung sembuh. Lalu, dia duduk di sana dan menatap ibunya yang sudah menangis, dan dia kemudian menatap Lin Tian. Kenapa? Tanya Long Qiao. Lin Tian hanya tersenyum kepada Long Qiao, dan dia segera berbalik untuk pergi dari sana. Tapi dia menatap Long Qiao, dan kemudian berkata dengan pelan kepada Long Qiao. Karena kamu adalah sepupuku, dan aku berharap kamu akan berubah mulai sekarang juga. Aku berharap, kamu bisa melihat sedikit penderitaan dari ayah dan kakakmu alami hingga saat ini, bukannya melihat mereka yang sekarang, ucap Lin Tian sambil pergi meninggalkan Bing Zui dan Long Qiao di sana. Mendengar perkataan Lin Tian, air mata Long Qiao jatuh ke tubuhnya. Dia merasa ucapan Lin Tian itu benar, lalu dia hanya melihat ayah dan kakaknya yang sudah kuat saat ini. Dia juga merasa bahwa, dengan memiliki ayah dan kakaknya yang sekuat itu, maka tidak ada yang akan berani melawan dirinya. Ibu, apakah aku salah? Tanya Long Qiao sambil menangis di pelukan ibunya. Nak, semua dapat berubah selagi kamu ingin benar-benar berubah. Sama seperti kakakmu, dia sangat menyayangimu, apakah kamu pikir dia tega memukulmu? Ucap Bing Zui sambil memeluk Long Qiao. Seru Long Qiao. Kakakmu pasti merasa bersalah sekarang, karena itulah ayahmu pergi mencarinya, ucap Bing Zui dengan lembut. Long Qiao bahkan semakin merasa sedih setelah mendengar perkataan ibunya, dan tangisannya menjadi semakin keras. Di sana, dia menyesal telah bersikap seperti itu, lalu dia menyesal telah membuat kakak dan orang tuanya malu di depan anggota keluarga lainnya.
Lintian yang berada di langit ketika melihat itu, dia sedikit tersenyum dan dia menghilang dari sana. Karena leluhur naga telah memanggilnya, dan dia pun segera bergegas untuk menemui mereka. Di puncak daerah keluarga naga, seorang pemuda sedang minum sendirian di sana, dan pemuda itu adalah Long Aotian. Tidak lama setelah itu, Long Hutian muncul di belakang Long Aotian. Dia yang melihat anaknya jadi seperti itu, dia juga ikut merasa sedih. Dia kemudian mendekat, dan duduk di samping anaknya itu. Ayah, apakah aku salah melakukan hal itu kepada adikku sendiri? Tanya Long Aotian. Tidak nak, kamu sebenarnya juga tidak salah, yang salah adalah ayah dan ibumu, karena kami terlalu memanjakannya, balas Long Hutian sambil meminum anggur juga. Anak dan ayah itu saling berbicara sambil mabok di puncak tersebut. Kadang-kadang, mereka berbicara tentang masalah mereka. Dan kadang-kadang juga, mereka berdua saling berdebat. Mereka berdua meluapkan seluruh masalah mereka sambil mabok di puncak tersebut. Kadang-kadang, mereka juga tertawa bahagia di puncak tersebut sambil menunggu waktu malam berlalu di sana. Kakek leluhur, aku datang, ucap Lintian yang berada di depan formasi tempat leluhur keluarga naga berada. Masuklah, balas leluhur naga. Lintian masuk ke sana, dan langsung menuju tempat leluhur berada. Duduklah nak, ucap Long Xin. Baik leluhur, balas Lintian. Lintian segera duduk bersama mereka di sana, dan tanpa mereka tanya, Lintian segera menceritakan apa yang dia tahu dari tanah rahasia itu. Setelah mendengar penjelasan Lintian, keduanya cukup terkejut, tapi juga merasa senang atas apa yang didapat oleh Long Niu dan yang lainnya. Hahaha, berkatmu, kali ini keturunan kami bisa maju lebih jauh, ucap Long Du. Itu bukan apa-apa kek, oh iya, masalah kedua orang itu bagaimana? Tanya Lintian. Di mana mereka? Tanya Long Xin. Lintian menggerakkan tangannya, dan dua orang yang sudah babak belur muncul di depan mereka. Melihat hal ini, itu membuat Lintian dan kedua leluhur merasa tercengang. Jadi nak, apa yang kamu lakukan kepada keduanya? Tanya Long Du dengan agak tak berdaya sambil menatap Lintian. Wah, jangan tanyakan aku juga tidak tahu, balas Lintian. Lalu, seekor kucing keluar di saat mereka masih menatap kedua orang yang penuh dengan luka itu. Ah, akhirnya aku bisa puas juga, ucap kucing itu. Long Du dan Long Xin melihat kucing putih itu dengan tak berdaya, dan kucing putih itu yang ditatap oleh ketiganya, dia juga kaget dan berkata, ayolah, aku tidak membunuh mereka, ucap bayi kecil. Iya, kamu memang tidak membunuh mereka, tapi kamu telah menyiksa mereka. Lihatlah, bahkan keduanya sekarang sudah menjadi seperti itu olehmu, ucap Lintian yang tak berdaya. Ayolah kak, mereka pantas mendapatkan hal itu, balas bayi kecil dengan tenang. Long Du dan Long Xin hanya bisa saling menatap tak berdaya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa kucing ini? Ini adalah leluhur suku harimau putih, tapi saat mereka melihat sikap bayi kecil, mereka merasa agak ragu. Apa yang kalian lihat? Apakah kalian mau seperti mereka? Ucap bayi kecil. Tidak, maaf senior, ucap mereka secara serentak. Baguslah, baiklah kak, aku kembali dulu. Aku baru saja bebas, dan aku ingin memakan sesuatu. Sampai jumpa kak, ucap bayi kecil yang kembali ke kalung Lintian. Lintian dan keduanya hanya dapat menggelengkan kepala mereka, dan mereka memang tidak ada rasa iba kepada keduanya. Tetapi akibat dari siksaan bayi kecil, lidah keduanya telah dipotong, dan alat kelamin berharga mereka juga telah hilang. Dan itu sangat sulit untuk menyembuhkan dua hal itu. Jadi nak, apa yang harus kita lakukan untuk mencari tahu informasi dari mereka? Tanya leluhur Du dengan agak tak berdaya. Dan tiba-tiba saja bersambung.
Sekian dan terima kasih banyak.